Halo, kembali lagi bersama saya TP di channel TP46. Kali ini sesuai judul saya ingin membahas tentang game versus orang tua. Bukan berarti orang tua yang bermain game. Saya ingin membahas pendapat negatif orang tua tentang game. Orang tua yang saya maksud di sini bukan orang yang sudah tua, tapi orang yang sudah memiliki anak. Kenapa saya harus membuat video seperti ini? Karena banyak dari kalian yang bertanya seperti, Bang, dulu kecilnya kok diizinin orang tua main game? Bang, orang tuanya kok nggak marah nge-game mulu? Bang, gimana sih caranya orang tua biar ngebolehin kita nge-game? Bang, kok ganteng sih bang? Jadi, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seperti itu, tapi sebelumnya, isi video ini adalah pengalaman saya pribadi, belum tentu benar, juga belum tentu salah. Jadi tergantung gimana cara kalian menyikapinya. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa sih itu game. Game adalah sebuah permainan, bisa membuat saya senang, bisa membuat saya ketawa. Ya pokoknya seru lah ya yang namanya game. Menurut saya game itu adalah permainan yang buat kita untuk refreshing. Game itu suatu permainan yang bisa menyebabkan orang senang, gembira, membawa suasana gembira. Itu yang Mama tahu. Komponen utama dari game ada 4. Tujuan, aturan, tantangan, dan instruksi. Jadi di sini jelas bahwa game itu tidak terbatas dari video game ataupun game konsol. Basket termasuk game, sepak bola termasuk game, catur termasuk game, point blank iya itu termasuk game, puzzle itu juga termasuk game. Kalau wanita bang, itu sih lebih rumit dari game. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa sih orang tua melarang anaknya bermain game. Mungkin lebih tepatnya orang tua melarang anaknya bermain video game. Ketika kalian nggak bisa ngatur waktu kalian untuk bermain game dan akhirnya kalian bolos sekolah, kalian bermalas-malasan belajar, akhirnya kalian seperti kecanduan. Satu, kesehatan, otomatis kesehatan mata. Kedua, belajarnya berkurang, lebih mementingkan main game daripada kewajiban yang seharusnya. Nyandu itu ketagihan, dimana karena merasa senang bermain terus, dimana akhirnya bisa menimbulkan lupa waktu. Jadi game itu dapat berdampak, yang pertama mengganggu kesehatan utamanya mata, yang kedua menghambat pendewasaan diri, yang ketiga dapat mengurangi produktivitas, yang keempat mengajarkan pemborosan, yang kelima mengabaikan kepentingan lain. Namun kita nggak boleh menutup mata bahwa sebenarnya game itu memiliki nilai positif. Emang ada bang? Game itu bisa membuat kalian tuh terus berpikir gitu. Jadi memori otak kalian ini akan terus dilatih dan dilatih. Bisa mendapatkan uang, menemukan teman-teman yang baru di dalam game tersebut. Kalian pasti keren dan kece seperti saya, ya kan? Dengan game mungkin kalian nggak terjerumus di hal-hal yang negatif lainnya seperti narkoba, seperti pergaulan-pergaulan yang bebas saat ini. Kita tidak ketinggalan teknologi, jadi kita mengenal IT, bisa memainkan game itu berarti sudah mengenal dunia baru. Positif dari main game, Mama bisa memantau langsung anak-anaknya Mama, bahwa anak-anaknya Mama lagi bermain game. Dulu itu di warnet, di rumah, Mama bisa langsung melihat kegiatan kamu bermain game. Sehingga Mama tahu pasti apa yang kamu lakukan. Itu yang membuat Mama tenang. Mama lihat permainan game itu adalah permainan yang mengasah otak. Pandangan Mama kalau mengasah otak, anak ini akan cerdas untuk bisa memecahkan suatu masalah. Yang saya alami sendiri, keuntungan dalam bermain game adalah yang pertama, kamu bisa belajar bahasa Inggris karena kebanyakan game menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua jelas, menghilangkan stres. Kita bermain game untuk menghilangkan stres, seperti stres karena diputusin pacar, jomblo, dan ditinggal nikah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerjasama. Tapi game-game yang meningkatkan kemampuan kerjasama biasanya ada dalam game multiplayer seperti Counter Strike, Point Blank, Dota, atau game multiplayer lainnya yang memang dalam game itu membutuhkan kemampuan kerjasama tim untuk memenangkan. Yang keempat, kamu dapat memperluas hubungan sosial dari video game. Ini juga didapat dari game-game berbasis online, karena dengan kita bermain game online, kita dapat mengenal orang dari luar kota bahkan luar negeri. Mereka pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda. Dari situ kita dapat memperluas wawasan kita tentang cara bersosialisasi. Yang kelima, jelas sportivitas. Seperti yang saya bahas di awal tadi, game itu pasti memiliki aturan. Karena itu kita akan dituntut untuk berlaku sportif dan tidak bertindak curang. Yang keenam, membuka pengetahuan lain. Jelas, dengan kita bermain video game, maka pengetahuan kita akan teknologi juga pasti akan bertambah. Karena kebiasaan video game ada di PC atau konsol, di mana itu membutuhkan pembelajaran ekstra. Seperti contoh, ada anak kecil yang sudah bisa mengotak-atik komputer walaupun dia tidak les komputer, tapi karena dia bermain game. Peluang lainnya,
Banyak sekali pro player yang mendapatkan banyak uang dari bermain game. Sebut saja Sumail, sebut saja Dendi, dan dari Indonesia kita punya Marcel dan N1 CS. Mereka bisa mendapatkan uang dari bermain game. Tapi ada tapinya, semua yang berlebihan itu nggak baik. Makan berlebihan nggak baik, olahraga berlebihan nggak baik, main game berlebihan juga nggak baik. Duit berlebihan, karena setiap orang punya batasan kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi berlebihan atau tidak berlebihan, porsinya kalian sendiri yang menentukan. Lalu gimana cara mengatasi jika kalian kecanduan bermain game dan melupakan kepentingan-kepentingan lainnya? Pokoknya kalian bisa atur waktunya dengan baik, pasti semua akan berjalan dengan lancar. Itu sebaiknya kita harus bisa bagi waktu. Jadi jangan menomorsatukan main game tapi sekolahnya dinomor 2-kan. Dulu kamu seperti itu, kecanduan seperti itu memang namanya anak. Diberikan pengertian, kamu boleh main game, tetapi ada waktu di mana jam segini kamu sekolah, habis itu bermain, habis itu belajar atau les, sehingga ada batas waktu. Kalau menurut saya pribadi simpel, sangat simpel sekali. Selesaikan dulu tanggung jawab, apapun itu, makan, minum, beribadah, belajar. Kamu selesaikan itu dulu semua, lalu kamu bebas bermain game. Itu cara yang saya lakukan kepada orang tua saya. Itulah kenapa orang tua saya tidak pernah melarang saya bermain game. Jadi, inti dari obrolan panjang lebar ini adalah bermain game itu sah-sah saja, asalkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuanmu. Selesaikan dulu tanggung jawab, pasti orang tua tidak akan bermasalah. Sedikit bercerita, saya adalah seorang gamer. Bisa dibilang saya kecanduan bermain game. Dari kecil hingga detik ini. Tapi, di sisi lain saya juga merupakan seorang sarjana. Saya punya lapangan pekerjaan sendiri. Dan di sisi lain saya juga bisa mendapatkan uang dari bermain game. Yap, itu semua tergantung dari cara kalian bagaimana menyikapi bermain video game. Asalkan semua sesuai porsinya, saya rasa semua akan baik-baik saja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye. Dikit tengah, aku di tengah lagi. Masih di tengah, guys. Ini sih. Guys.